Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jumpa lagi bersama saya Jiwa Aktivis. Sekarang saya akan memperagakan atau mempraktekkan gimana cara mengelola sampah, cara membuang sampah juga supaya menjadi bersih ya, lingkungan kita menjadi bersih, dan membuang sampah juga supaya tidak merugikan orang lain. Yang dimana membuang sampah tersebut ada tiga cara atau beberapa cara ya, kita lihat saja. Yang pertama yang dikubur ya, yang kedua ada yang dibakar, dan ketiga juga di sisi lain ada sistem pengelolaan untuk dijadikan bahan rongsokan ataupun untuk dijadikan bahan pupuk hijau, termasuk pupuk hijau. Dan sekarang saya akan yang pertama akan mengadakan dulu ngambil dulu sampah ya sahabat. Ini sampah ini hasil dari rumah saya sendiri ya, yang dimana ini sudah beberapa hari udah beberapa hari yang memang belum sempat dibuang. Dan begitu cara saya karena saya ingin mempraktekkan dimana saya untuk mengolah sampah. Yang pertama dipilah dulu. Nah, kita dipilah dulu. Yang dimana sampah-sampah yang akan dikubur dan lalu dibakar setelah dijadikan hasil pupuk organik lainnya, atau dijadikan tempat usaha untuk menimba uang. Yang pertama kita lakukan pemilahan. Yang akan kita pilah atau kita kubur, yang intinya yang memang susah untuk kalau misalkan untuk nggak mau dipilah atau ribet gitu ya, nggak apa-apa. Yang pertama kita kubur ya, yang seperti ini kita kubur ya, karena ini akan jadi salah satu pupuk juga, tapi dibedakan dengan plastik yang lainnya. Nah, ini seperti contoh pisang atau makanan-makanan yang lunak. Nah, seperti ini. Beda lagi dengan plastik aqua atau semacamnya seperti pempas, itu beda lagi, jangan dikubur ya, karena ini tidak akan larut atau tidak akan hancur di tanah ketika dikubur ya. Nah, contoh yang seperti ini ya. Mohon maaf karena ini itu yang seperti ini ya teman-teman, sahabat. Nah, kalau yang untuk dibakar yang seperti ini plastik, yang dibakar itu plastik juga katanya kan ini bisa dijual juga, tapi angka itu tergantung sahabat sendiri ya, yang mau sistemnya gimana. Yang penting lingkungan kita itu bersih dari yang namanya sampah ya teman-teman, sahabat. Nah, beda lagi. Nah, yang untuk dimana yang untuk dibakar, yang berupa untuk dibakar ya, contohnya seperti ini. Pampersnya jangan ya, nanti saya akan pisahin. Plastik, kertas ya. Tentu juga di sini kalau misalkan kita bisa untuk ya rajin lah untuk mengumpulkan semacam bahan rongsokan, contohnya seperti aqua ya, aqua yang seperti plastik seperti inilah ya. Gelas
gelas ya. Nah, gelas plastik maksudnya, atau juga semacam botol. Ada beberapa juga botol yang bisa dijual atau tidak bisa dijual. Ada yang menerima dan ada yang tidak diterima gitu ya. Nah, ini yang bisa dijual. Kumpulin aja, ini kan bisa jadi bahan pemasukan gitu ya, untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi sahabat-sahabati yang memang istilah dikarenakan sekarang COVID ya, COVID jadi untuk menghasilkan pendapatan tambahan ya. Nah, ini ya sahabat, ini yang sudah dipilah ya. Nah, ini plastik-plastik yang memang harus dibakar karena ini susah untuk dihancurkan. Nah, ini yang memang harus dikubur karena akan dijadikan bahan pupuk. Nah, yang seperti ini ya, bahan-bahan organik. Nah, ini akan hancur nanti, akan jadi pupuk. Nah, kalau ini tidak bisa, ini harus dihancurkan dengan cara dibakar. Dan itu juga semacam rongsokan. Ini mau terserah digimanain, yang penting lingkungan kita bersih, tidak merugikan orang lain, dan ini bisa menghasilkan juga per kilo kalau di sini ya. Kita lihat nanti saya akan kasih kepada orang lain yang membutuhkan dan yang suka mengumpulkan ya. Karena sedekah itu bukan berarti harus dengan uang, harus dengan tenaga juga bisa, pikiran juga bisa, serta dengan ini pengalian ini bisa juga ya. Cara untuk memanfaatkan, untuk membantu orang lain supaya ini bisa dijadikan uang dan bisa juga untuk kehidupan mereka ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, nah ini tadi saya karena HP-nya mati nggak sempat untuk ini tadi ya, kita bongkar dulu ya. Ini tadi yang kita pilah, pilah seperti pisang, kertas ya, terus dedaunan ini kita kubur atau yang sisa-sisa makanan kita kubur. Ini tempe ya, tempe tuh ya, yang basi yang sudah tidak dipaksa. Terus ini kita kubur ya teman-teman. Nah, terus jejal ya, jejal. Nah, lihat kan sahabat, ini selain tadi kan udah ya berantakan, sekarang sudah dikubur, nampaknya bersih ya. Dan sekarang kita lakukan untuk pembakaran sampah yang memang harus dibakar ya. Yang pertama kita kumpulin dulu ya, Nah, ini sahabat, saya proses pembakaran plastik ya, sedang melakukan proses pembakaran plastik, sampah plastik. Nah, selain itu plastik katanya juga bisa didaur ulang ya, dikumpul-kumpulin dan bisa dijual juga. Nanti kita lihat cara pemilahan di tempat sampah ya yang ada di tempat saya. Ini hanya sebatas contoh tutorial cara pembuangan sampah aman, tenang dan bersih ya. Ya sahabat, sambil ini menunggu proses pembakaran, selesainya pembakaran, kita siapin dulu ya. Ini sekarang jadi lingkungan jadi bersih ya, jadi bebas ya, jadi tidak ada sampah. Dan ini
nanti intinya gini ya, teman sahabat-sahabat, kalau misalkan di rumah itu ada sampah yang jangan dikumpulin terlalu banyak ya. Jadi setiap hari itu harus segera lakukan pembuangan, segera lakukan pembuangan. Terus juga tidak akan terjadi pencemaran udara, karena kalau tidak dilakukan secara cepat pembakaran tersebut atau pembuangan tersebut, polusi akan bisa menjadi ya pencemaran itu akan bisa menjadikan penyakit buat keluarga yang ada di sekitar kita ya. Mohon maaf ya sahabat-sahabat, ini balelo bicaranya. Nah, ini langsung kita yang sudah dipilah kita nanti berikan ya pada orang yang membutuhkan. Cukup sekian untuk hari ini, pagi ini. Terima kasih sahabat-sahabati yang telah setia menonton channel saya. Jika ini bermanfaat, silahkan untuk dilakukan. Jika tidak bermanfaat, ya silahkan gimana cara Anda sendiri untuk melakukan proses tersebut. Dan jangan lupa untuk like and subscribe, ataupun di sini komen supaya saya bisa mencari inspirasi lagi untuk edukasi yang baik dan benar. Dan terima kasih sahabat-sahabati yang telah menonton channel ini. Salam sukses jiwa aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.